Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza. Saya akan menjelaskan apa itu penilaian unjuk kerja. Nah, penilaian unjuk kerja itu merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Tujuan dari penilaian unjuk kerja ini untuk mengetahui sejauh mana apa yang diketahui siswa dan apa yang mereka kerjakan. Contoh dari penilaian unjuk kerja ini ada berupa praktek di laboratorium, praktek sholat, mengaji, berdiskusi, presentasi, memainkan alat musik, membaca puisi, dan bernyanyi. Kita juga bermain peran. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis penilaian unjuk kerja. Yang pertama itu ada paper and pencil performance. Merupakan penilaian unjuk kerja yang menggunakan kertas dan pensil dalam melakukan suatu tugas. Misalnya nih, siswa diberi tugas untuk membuat sketsa wajah. Nah, yang kedua itu ada recognition test, yaitu penilaian unjuk kerja untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengidentifikasi suatu penampilan. Contohnya nih, siswa disuruh untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dari suatu benda. Ketiga itu ada simulated test, yaitu penilaian unjuk kerja dengan lingkungannya yang diatur sebagai miniatur dari suatu keadaan sebenarnya. Yaitu penilaian dalam kegiatan bermain peran. Nah, yang keempat itu ada word sample test, yaitu penilaian unjuk kerja yang menghadapkan peserta didik dengan keadaan sebenarnya. Misalnya nih, siswa disuruh untuk membuat sesuatu dari tanah liat, yang mana siswa tersebut dihadapkan pada suatu benda. Kelebihan dari penilaian unjuk kerja ini yang pertama itu dapat menilai kompetensi yang berupa skill dan dapat memotivasi siswa agar lebih aktif. Yang kedua itu dapat digunakan untuk mencocokkan kesesuaian pengetahuan mengenai teori dan keterampilan di dalam praktek. Yang ketiga itu dalam pelaksanaan penilaian unjuk kerja ini tidak ada peluang peserta didik untuk menyontek. Yang keempat itu dapat mempermudah guru dalam mengenal karakteristik dari setiap siswanya. Selanjutnya itu ada kekurangan dari penilaian unjuk kerja. Yang pertama itu tidak semua materi pembelajaran dapat dilakukan menggunakan penilaian unjuk kerja ini. Yang kedua, jika jumlah peserta didik banyak, guru akan mengalami kesulitan untuk melakukan penilaian ini dikarenakan terbatasnya waktu untuk melakukan penilaian terhadap seluruh peserta didik. Yang ketiga itu memerlukan sarana dan prasarana yang lengkap. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian unjuk kerja. Yang pertama itu ada langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu komponen. Yang kedua itu adalah kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang ketiga itu upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga semua kemampuan bisa dapat teramati. Yang keempat itu kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armayani akan menjelaskan mengenai penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian kemampuan peserta didik dalam pembuatan produk-produk teknologi ataupun seni. Yang selanjutnya ada tujuan dari penilaian produk. Nah, tujuan dari penilaian produk ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penilaian penguasaan keterampilan siswa yang diperlukan sebelum mempelajari keterampilan berikutnya. Dan yang kedua yaitu menilai tingkat kompetensi siswa yang sudah dikuasai di akhir jenjang atau di kelas sekolah kejuruan. Dan yang ketiga yaitu menilai keterampilan siswa yang akan memasuki institusi pendidikan kejuruan.
Kemudian ada tahapan dalam penilaian produk. Nah, tahapan dalam penilaian produk ini terbagi juga menjadi 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dan merencanakan, menggali, mengembangkan gagasan, dan mendesain produk. Dan tahap yang kedua yaitu tahap pembuatan produk. Nah, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi ketepatan dan kehati-hatian serta dalam menggunakan bahan-bahan, alat, dan teknik dalam pembuatan produk tersebut. Yang ketiga yaitu tahap penilaian produk. Nah, pada tahap ini meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditentukan oleh guru tersebut. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai penilaian produk, dan selanjutnya akan disambung dengan teman saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.